Bagi kita feodalisme itu politik dinasti ya, itu bibit dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ketika yang dipilih atau yang ditunjuk adalah keluarga sendiri ya, kita lihat saksikan proses di MK seperti apa. Bagi kami pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu adalah pasangan yang sangat lengkap untuk memimpin bangsa dan negara di masa mendatang. Keduanya adalah tokoh nasional yang bersih. Tokoh nasional yang bersih, tidak pernah terkena kasus korupsi. Hakul yakin yang hanya mengalahkannya bagi kami ya semoga ini nggak terjadi. Yang hanya bisa mengalahkannya adalah kecurangan. Dan ini berbahaya sekali. Negara jangan sampai investasi bodong di pesantren yang nggak perform. Oke. Catat. Dalam hidup ini tuh yang paling berbahaya bagi umat manusia itu sebetulnya adalah kebijakan yang salah. Itu sebabnya kita perlu hati-hati ketika menentukan pemimpin yang dalam konteks kehidupan berbangsa digelar melalui Pilpres 5 tahun sekali. Karena kalau salah kita memilih pemimpin, maka nasib kita ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan itu juga akan sengsara. Pemirsa setia Gema Pos, ini pemilu sebentar lagi. Nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden juga sudah dibagikan. Ada nomor urut 1 pasangan dari Anies dan Muhaimin. Nomor urut 2 ada Pak Prabowo dan Gibran. Dan nomor urut 3 ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ini seorang santri. Dan hari ini bersama teman-teman santri lainnya berkumpul untuk mendukung salah satu calon presiden, yaitu nomor urut 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ini dia bersama kami Gus Afton Lubi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat Gus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gus Afton, panggilnya gitu aja ya? Boleh. Nah gini Gus, jadi pertama-tama saya pengen tahu ini Gus, ini teman-teman bareng teman-teman santri yang lainnya bikin namanya Santri Spartan. Apa itu Gus? Jadi sebenarnya ini teman-teman lama ya, ya teman-teman diskusi, grup feeling lah biasa anak-anak pesantren itu dari berbagai alumni pesantren, alumni dari berbagai pesantren, baik pesantren modern maupun salafiyah tradisional, NU lah gitu. Kalau saya sendiri dari alumni pesantren Gontor, ada berbagai teman-teman di grup diskusi itu. Ya WA grup lah, kadang juga kita kopdar gitu kan, dari pesantren Tambak Beras, dari Peloso, dari Langitan, Tebu Ireng, macam-macam banyak banget itu. Al-Amin Prenduan ada gitu. Jadi sharing tentang banyak hal juga yang didiskusikan, nggak cuma politik itu sebelumnya, dan udah lama gitu, sudah lama gitu. Dan ketika beberapa bulan terakhir nih ya, beberapa bulan terakhir kita cemas dan khawatir mengapa situasi elit politik kita itu seperti itu gitu. Dan kita sangat khawatir jika proses politik ini berjalan tidak damai, berjalan tidak adil, berjalan tidak jujur. Karena dari yang kita tangkap dari informasi di media, baik mainstream maupun dari media alternatif, media sosial itu, kita khawatir ya, ada pencopotan baliho lah, kemudian ada intervensi polisi dan sebagainya. Kita sih masih belum meyakini betul gitu, tapi nadanya semakin kuat gitu loh. Kemudian muncul beberapa statement tokoh-tokoh nasional ya. Kemudian kemarin juga beberapa senior kita itu membuat Majelis Musyawarah Rembang gitu kan, MPR kan, Majelis Permusyawaratan Rembang gitu kan, menyuarakan kegelisahannya gitu kan. Dan sebenarnya kegelisahannya sama dengan kita gitu, beberapa bulan terakhir ini. Sama kegelisahannya? Iya, kegelisahannya sama terkait dengan demokrasi yang terancam gitu loh.
Tapi sebelum masuk ke sana Gus, saya penasaran nih, kenapa namanya Spartan? Gini, santri Spartan. Santri Spartan. Jadi dengan ancaman-ancaman yang membahayakan tadi, gitu. Biasanya kan militan yang dipakai itu. Nampaknya militan ini nggak cukup. Oh. Kalau militan itu mungkin udah level tinggi segini ya. Iya. Kalau Spartan itu lebih harus tinggi di atasan lagi gitu. Jadi lebih Ya, militan. katakanlah dulu teman-teman ya, kalau saya sendiri ketika 98 mungkin masih usia SD. Tapi saya merekam itu gitu. Terekam dalam benak saya itu bagaimana perjuangan meruntuhkan Orde Baru. Itu kan luar biasa. Itu kan sudah sangat militan itu kan. Dan itu tidak mudah meruntuhkan itu. Tapi mereka bisa. Dan hari ini politik yang tidak sehat itu muncul kembali. Bagi kita itu ancaman. Bagi kita itu ancaman. Kemudian harus kami lawan. Gitu. Karena feodalisme itu bibit daripada KKN soalnya. Bagi kita feodalisme itu politik dinasti ya. Itu bibit dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Iya, yang ketika yang dipilih atau yang ditunjuk adalah keluarga sendiri ya, kita lihat saksikan proses di MK seperti apa, kemudian terbukti di MK gitu kan. Seorang ketua MK terbukti melanggar etik. Itu kan fakta hukum yang sudah ada. Berarti kan memang betul itu kan. Tinggal moral hazardnya bagaimana itu bagi seorang pejabat publik melakukan hal-hal seperti itu dan masih santai saja gitu. Karena mungkin ya elit sudah mati rasa lagi. Dan itu berbahaya gitu. Sedangkan kaum elit kita seperti kita ini kalau diam saja kita hanya jadi korban kaum elit. Ini apa ya Gus? Mungkin karena memang saya tidak terlalu banyak komunikasi dengan teman-teman santri ya. Tapi kalau melihat apa yang Gus sampaikan tadi bersama dengan teman-teman, ini bicaranya politis sekali. Bicara soal elit politik, terus kemudian perkembangan situasi nasional politik kita, apalagi menjelang pemilu 2024. Memang santri itu, mohon maaf nih ya, sebenarnya memang santri diskusinya begini. Iya. Tentu kita kan nggak cuma baca kitab ya. Iya, setahu kita kan kalau santri kan berarti orang yang fokus bicara agama, soal gitu agama ya. begitu. Kita juga seperti misalkan kita baca Muqaddimah Ibnu Khaldun ya, juga membahas banyak terkait dengan bagaimana sistem bernegara dan berbangsa, ketatanegaraan itu. Termasuk di pesantren saya dulu waktu masih nyantri itu sudah ada mata pelajaran tata negara. Kalau nggak salah itu sejak kelas 4 atau kelas 5 itu ada mata pelajaran namanya tata negara. Bukan kewarganegaraan lagi. Tapi tata negara. Tata negara. Sudah diajarkan trias politika. Sejak SD. SMP. Nah ini banyak mungkin yang pemirsa belum tahu ya, bahwa di pondok pun itu bicara soal tata negara ternyata. Iya. Jadi saya nggak tahu pondok yang lain ya. Di pesantren di alma mater saya itu sejak umur SMP dan SMA kelas 1 lah itu sudah diajarkan tentang trias politika. Itu eksekutif, yudikatif, legislatif itu sudah jadi pertanyaan dalam ujian gitu. Kemudian bagaimana ilmu ketatanegaraan itu harus kita pahami sejak awal. Maka sebenarnya politik itu diajarkan juga di kelompok kaum santri itu diajarkan. Berarti santri boleh berpolitik? Santri boleh berpolitik, tapi lembaga karena lembaga pendidikan tidak mengarahkan ke politik praktis tertentu. Dia jadi politiknya pesantren itu politik pendidikan, mengedukasi santri agar memahami bagaimana menata negara. Bagaimana agar demokrasi dengan trias politika itu terjaga gitu, terkawal dengan baik gitu. Dan inilah lulusannya ternyata. Fasih sekali bicara soal tata negaraan. Fasih sekali bicara soal politik. Tapi kemudian ini
akhirnya terus kemudian memutuskan bersama teman-teman santri yang lain untuk mendukung salah satu calon dalam kontestasi Pilpres 2024. Apa pertimbangannya? Pertimbangan kami dari ketiga pasangan calon ya, nomor 1, 2, dan 3. Saya mau nggak sebut nomor 1 dan 2 ya. Mungkin silakan dihadirkan juga gitu agar berimbang. Kami setelah perenungan panjang sebenarnya itu. Diskusi, ada juga di dalam grup diskusi di WA grup itu ada yang mendukung 1, ada yang 2, dan nggak masalah bagi kita. Nggak masalah bagi kita. Kemudian kita juga ada yang mendukung Ganjar dan Pak Mahfud itu menganggap untuk mendukung pasangan ini sesuatu yang penting untuk saat ini. Bagi kami pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu adalah pasangan yang sangat lengkap untuk memimpin bangsa dan negara di masa mendatang. Dari sisi apa lengkapnya? Lengkapnya pertama gini, ini keduanya adalah tokoh nasional yang bersih. Ya, tokoh nasional yang bersih, tidak pernah terkena kasus korupsi dan tidak pernah terbukti. Pernah dituduhkan ke Pak Ganjar misalkan iktp itu kan, tapi tidak ada bukti satupun. Ya, bahkan itu diungkapkan oleh penyidik KPK Novel Baswedan bahwa tidak ada bukti untuk menyebut Pak Ganjar itu terlibat dalam kasus korupsi. Bahkan tuduhan-tuduhan itu termentahkan dan Pak Ganjar satu-satunya anggota DPR pada waktu itu yang menolak. Ini kan luar biasa sebenarnya. Dia lulus ujian gitu loh. Betapa korupnya sistem di DPR, dia bisa lulus, dia lolos gitu loh. Dan ini semangatnya sama dengan teman-teman. Nah itu semangat ya. Maksudnya ini Pak Ganjar itu diuji berbagai macam itu lolos. Ya. Di partai lolos menjadi politisi yang katakanlah dalam istilah PDIP itu ada petugas partai. Nah, tapi Pak Ganjar itu adalah sosok politisi yang memperjuangkan ideologi partai dengan sangat kuat gitu loh. Yang misalkan kasus Piala Dunia U20 gitu. Dia menyuarakan konstitusi gitu loh. Konstitusi misalkan menolak timnas Israel di Indonesia karena melanggar konstitusi. Secara konstitusi itu pelanggaran gitu. Kemudian banyak sekali yang menyerang beliau ini. Beliau nggak mundur sejengkal pun terkait penolakannya terhadap Israel, walaupun itu menghantam elektabilitasnya itu langsung turun, tapi nggak masalah bagi dia. Artinya ini orang sangat integritas dalam pikiran, perkataan dan tindakannya. Nah ini jarang yang kita dapat di pasangan lain gitu loh. Atau karena ada kedekatan juga, karena Pak Ganjar ini kan keturunan dari orang-orang pesantren juga kan, termasuk istrinya. Betul. Kan begitu. Apa karena sebenarnya gini, juga? Bagi kami, saya pribadi, Pak Ganjar lahir dari kalangan rakyat biasa, kemudian menjadi mantunya seorang kiai kan, yang bahkan tokoh ulama di NU, di pesantren Kalijaran di Purbalingga kalau tidak salah itu. Sebenarnya itu bukan substansinya sebenarnya. Yang kami tanyakan kepada Ganjar bukan masalah ini biologisnya. Dia dikatakanlah Gus Ganjar ya, karena seorang yang menikah dengan anak kiai di kalangan NU itu auto Gus. Auto jadi Gus gitu. Sebenarnya secara kultur seperti itu di NU itu. Sebenarnya dipanggilnya Gus. Tapi kita melihat bukan pada sisi itunya. Bukan melihat pada sisi ini kan biologis sebenarnya. Biologis kan bukan substansi. Yang substansi adalah apa ide-ide dan pikiran dan gagasannya Pak Ganjar tentang pesantren. Gitu. Dia bikin SMKN ya di Jawa Tengah.
Itu sebenarnya kan boarding school, bisa dikembangkan lagi juga di pesantren seperti itu. Kemudian Pak Ganjar itu mendukung program-program pesantren. Itu yang paling penting, bukan masalah keturunan siapa dan sebagainya. Itu bisa, keturunan banyak sekali lah gitu. Kalau itu dijadikan isu, saya sendiri bagi saya bukan substansi itu. Kalau begitu Gus Muhaimin juga kan malah justru keturunan langsung kan ya. Dan itu bagi saya nggak produktif. Oke. Jadi nggak fair kalau misal teman-teman santri mendukung. Iya, itu privilege yang nggak bagus sebenarnya. Kita menolak misalkan, mohon maaf, Gibran anaknya presiden, kita tolak gitu. Dia memanfaatkan anak presidennya sebagai nilai tambah untuk didukung ya, nilai elektabilitasnya itu. Kita menolak itu, sedangkan kita misalkan mendukung Pak Ganjar itu menantu dari kiai besar gitu kan, sama saja. Tapi gagasannya tentang pesantren apa gitu? Misalkan Pak Ganjar, Prabowo, kemudian Anies, gagasan tentang pesantrennya apa gitu? Idenya tentang pesantren itu apa gitu loh? Pahamkah apa itu pesantren? Mahua pesantren katanya. Paham nggak sih pesantren itu apa gitu? Walaupun misalnya Caimin cucunya kiai besar, paham nggak inti dari pesantren itu apa? Kan harus fasih ya. Katakanlah orang pun beberapa tahun gitu di pesantren, tahu nggak pesantren itu apa gitu? Harus luas itu wawasannya tentang pesantren, kemudian pengetahuannya tentang pesantren itu harus luas gitu, nggak cuma urusan biologis aja gitu. Tapi kalau untuk programnya Pak Ganjar sendiri yang menurut Gus sebagai keturunan kiai juga, terus kemudian lulusan Pondok Gontor juga, program santri apa nih yang paling ngena nih di Gus dari programnya Pak Ganjar? Pak Ganjar itu kan pertama sebenarnya kita udah ada undang-undang pesantren. Ya, 2018 atau 2019 saya lupa. Undang-undang pesantren ini digodok oleh berbagai tokoh-tokoh pesantren lah, dari pesantren modern dan pesantren salafiyah. Muncul dari undang-undang pesantren itu Satuan Pendidikan Pesantren Muadalah salah satunya. Kemudian ada PKBM, kemudian ada PKPPS, Pendidikan Kesetaraan Pesantren Salafiyah ya, pesantren NU ya. Dia harus mengetahui itu. Undang-undangnya seperti apa harus paham. Kemudian program turunan lah, peraturan presiden terkait dengan undang-undang pesantren itu seperti apa. Ya. Divisi dan misinya Pak Ganjar itu memperkuat. Sebenarnya undang-undang pesantren sudah ada. Gitu. Ya kalau ada kemudian bilang menyebut dalam kampanyenya kita akan mensupport dana abadi pesantren, itu sudah ada dalam undang-undang gitu loh. Jadi itu bukan program baru gitu yang ditawarkan gitu loh. Ya Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu adalah seorang dua tokoh yang sangat nyantri sebenarnya. Terlepas dari biologis tadi ya. Terlepas dari menantu itu, dan itu nilai plus bagi banyak orang gitu, gimmick lah, bisa diangkat ya itu kan ada kedekatan emosional seperti itu kan bisa dimanfaatkan sebagai elektabilitas. Tapi lebih substansi bahwa dua tokoh ini adalah tokoh yang sangat nyantri. Santri itu gini, dia memang dalam bahasa saya itu adalah orang yang diyatimkan dengan keadaan. Orang yang diyatimkan, hidup tidak dengan privilege, itu santri. Jadi kalau anak masuk pesantren itu kalau mau berhasil dilepas dari orang tuanya, kan, hidup secara mandiri, hidup berdikari di atas kaki sendiri. Itu ciri khas santri sebenarnya itu. Pak Ganjar misalkan, dia betul-betul hanya anak seorang polisi, ya pangkatnya sangat rendah lah, tapi dia bisa survive ya, menjadi kuliah ya di UGM, kemudian
meniti karir sendiri tanpa bantuan siapapun. Gitu loh, tanpa bantuan siapapun. Kurikulum itulah yang harus diterapkan oleh generasi muda gitu loh. Bukan anak papa gitu loh. Jadi nilai-nilai itulah yang itu keteladanan sebenarnya. Soalnya gini, kenapa diyatimkan? Bukan dalam orang tua ya, diyatimkan dengan keadaan harus jauh dari orang tua, harus mandiri gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu agar menjadi rasul, untuk menjadi rasul, kurikulumnya Rasulullah itu diyatimkan semua itu secara biologis. Bapaknya meninggal duluan gitu ya. Kemudian disusul dengan ibunya meninggal. Diasuh oleh kakeknya dan pamannya. Kakek dan pamannya nggak ngasih privilege apapun. Padahal Rasulullah itu terlahir dari suku yang sangat disegani lah. Suku Quraisy itu sangat suku yang sangat mulia, suku yang tinggi makomnya di antara suku-suku yang lain. Tapi oleh paman dan kakeknya itu tidak diberi privilege sebagai anak orang yang berpangkat gitu loh. Apa yang dilakukan itu? Rasulullah disuruh mengembala kambing. Rasulullah disuruh berdagang. Artinya dia disuruh mandiri. Nah, kurikulum kemandirian Rasulullah itulah yang dipakai di pesantren. Jadi bukan anaknya siapa, bukan anaknya ini. Kalau sudah masuk pesantren, dia belajar mandiri. Gitu. Jadi sebenarnya pesantren itu meniru kurikulum yang setting oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Rasulullah. Dibuatlah pesantren jauh dari orang tua agar mandiri. Ini penting kemandirian itu, karena semakin generasi itu semakin kuat, semakin mandiri. Ya kita kan ketahui sekarang isu yang bagi anak muda kan mental health lah, jauh dari orang tua nggak bisa survive lah gitu kan. Ini kan katakanlah di negara-negara lain kan, anaknya pemilik perusahaan karena di Jepang, dia nggak langsung jadi manajer ataupun direktur di apalagi CEO. Dia kadang-kadang disuruh di tukang sapu dulu di perusahaan bapaknya. Disuruh belajar dari bawah. Disuruh belajar dari bawah. Padahal itu perusahaan bapaknya. Itu cara yang dilakukan oleh orang Jepang ya. Kenapa seperti itu? Ya memang agar anaknya mengetahui masalah sedetil mungkin dari bawah sampai atas itu. Nggak langsung dijadikan CEO apalagi. Nah ini kan anak presiden langsung jadi wapres kan. Loncatnya sangat tinggi dan ini sebenarnya tidak baik. Ya. Tapi gini Gus, ini mungkin pertanyaan juga beberapa masyarakat ya yang juga di luaran. Dari apa yang gue sampaikan bahwa kemudian Ganjar memang mandiri secara dirinya gitu. Maksudnya membangun karirnya, membangun dirinya. Betul. Itu menjadi tauladan dan itu nyantri justru. Itulah ciri khas santri kemandirian, survive. Tapi kemudian dia sebagai kader partai, ini mengganggu nggak, Gus? Isu-isu bahwa kemudian kader partai ini diberikan tanggung jawab oleh PDIP kepada Ganjar, itu sebenarnya sebuah perjuangannya si Ganjar atau sebaliknya justru gini, blunder. Sistem perpolitikan di Indonesia kan seperti itu. Ya, untuk mencalonkan diri sebagai presiden harus didukung oleh partai. Justru saya bukan orang PDIP ya. Dan saya juga bukan simpatisan, tapi saya melihat PDIP ini mempunyai sistem kaderisasi yang baik. Itu bahwa Ganjar yang bukan siapa-siapa di PDIP awalnya dia berjuang dari bawah, ya dari pemilu ke pemilu dia ikut mensukseskan partainya. Ganjar akhirnya mendapatkan amanah untuk maju sebagai kader dari PDIP. Dan itu harus dicontoh oleh partai lain. Kalau partai lain dia mengaku, saya juga ada kaderisasi. Saya juga ada kader mudanya. Tapi ketika Pilpres ngambil dari partai lain. Terus
Anda bikin apa di partai sebenarnya itu? Kaderisasi apa yang dibuat? Ini maaf, kan setiap partai itu mempunyai dapat dana dari negara untuk mengkader calon-calon legislator yang akan ngurus negara. Dia yang akan membuat undang-undang. Dia yang akan duduk di eksekutif. Dia yang akan jadi menteri. Dia yang akan jadi gubernur, wali kota, dan lain sebagainya. Kan pendidikannya di partai. Idealnya seperti itu. Jadi pendidikan partai politik, kaderisasi itu penting. Gitu. Seharusnya itu yang diperkuat gitu loh. Jadi partai itu memang betul-betul mengkader anggotanya agar menjadi politisi-politisi yang berkualitas dari berbagai sisi. Dan Ganjar Pranowo teruji di situ. Dan Ganjar Pranowo adalah kader partai yang teruji di partainya gitu loh. Dia beberapa kali misalkan bahkan justru anaknya Bu Mega aja nggak dapat privilege itu. Anaknya Bu Mega sendiri ya memang misalkan diajukan ya. Tapi kan secara fair Bu Megawati tidak mengajukan putrinya Mbak Puan itu sebagai capres ataupun cawapres gitu loh. Gitu. Justru jadi memang betul-betul katakanlah Mbak Puan jadi ketua DPR RI dan sebagainya. Itu proses yang dilakukan gitu loh. Ketika levelnya ke presiden atau wakil presiden, ternyata mungkin dalam penilaian partai belum cukup. Itu yang sangat bagus itu. Rapotnya jelas oleh mereka itu. Jadi mereka udah penilaian tuh udah sangat adil lah. Menilai kader-kadernya itu adil gitu loh. Nggak ada privilege anaknya ketum ya kan. Gitu. Itu luar biasa. Kalau dari penjelasan Gus sepertinya saya tertarik untuk bertanya, seberapa yakin Gus nanti Ganjar Mahfud menang dalam Pilpres 2024? Saya hakul yakin. Berapa persen? 100%. Dari ketiga pasangan itu, gini, tadi kita sebutkan keunggulan Ganjar. Kita belum sebutkan keunggulan Pak Mahfud. Iya. Dan mereka tidak bisa dipisahkan sekarang ini. Bukan bahkan saling melengkapi lagi. Ini paket super lengkap. Bayangkan Pak Ganjar yang sangat birokratis, tahu detil-detil. Bagaimana sih bikin undang-undang, Pak Ganjar tahu. Bagaimana mantan DPR kan? Iya, bagaimana sih di eksekutif, dia tahu. Mantan gubernur. Cara mainnya tahu. Itu loh. Kemudian Pak Mahfud MD ini beliau ya tadi disebutkan 2 kali anggota DPR. Mateng dia. 2 kali. Kemudian jadi Menhan era Gus Dur, bahkan disebut kader terbaiknya Gus Dur. Kemudian jadi ketua MK. Ini kan luar biasa sekali jadi ketua MK. Ini urusannya konstitusi. Dan ketika di MK adalah salah satu, mungkin satu-satunya ya yang saya tahu, ketua MK yang sangat berprestasi. Ya, saya nggak nyebut nama, tapi banyak ketua MK yang masuk. Bermasalah gitu. Ada beberapa. Karena memang godaannya luar biasa sekali kalau di MK. Karena satu pasal itu bisa harganya mahal. Beda koma, beda tafsir. Karena beda tafsir, harganya mahal. Baru mengubah 1 koma saja harganya mahal. Bisa menguntungkan katakanlah yang disebut dengan oligarki lah dan sebagainya gitu. Undang-undang ya katakanlah tentang undang-undang minerba, undang-undang hutan, tanah dan sebagainya. Itu kan di MK. Berarti ini pasangan lengkap. Sangat lengkap. Dan Pak Mahfud di MK lulus ujian. Kemudian Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam. Ya, ini yang sangat dekat. Kasus Sambo bisa terungkap. Kemudian kasus David Ozora yang kemudian dia itu merembet ke mafia pajak, Dirjen Pajak, diungkap sama dia. Yang terakhir 300 triliun
dan masih berproses. Beberapa minggu lalu prosesnya dilaporkan oleh Pak Mahfud MD. Ada orang bilang itu gimana yang 300 triliun, terus diungkap dan ada fakta dan ada terus pembuktiannya terus menerus. Kan nggak bisa sehari langsung selesai itu kan. Itu berarti Pak Mahfud luar biasa sekali. Dia berhadapan dengan mafia yang sangat besar dan mampu menghadapinya sendiri. Ini kan berarti apa yang kita harapkan terkait dengan hukum yang berdaulat, ya, politisi yang bersih, ini ada semua di dua tokoh ini. Dan kita makanya hakul yakin yang hanya mengalahkannya bagi kami ya semoga ini nggak terjadi. Yang hanya bisa mengalahkannya adalah kecurangan, dan ini berbahaya sekali. Dan ini berbahaya sekali. Rakyat khawatir tidak puas dan bisa terjadi huru hara. Ya misalkan hasil dari keputusan ini tidak diterima oleh rakyat, misalkan hasil pemilihan umum diduga banyak kecurangan dari awal, dari proses MK, kemudian macam-macam yang kemarin terjadi itu ada intervensi polisi, ya dugaan. Oknum. Cuma oknumnya banyak, nggak tahu saya. Ya, tapi itu apa yang disampaikan Gus tadi, berbagai persoalan juga terkait dengan bangsa. Akhirnya teman-teman santri berkumpul bersama. Ini sebenarnya pengennya apa? Nanti kalau semisal ini menang nih, yang didukung Ganjar dan Pak Mahfud ini menang, apa yang ditawarkan teman-teman santri kepada ini calon ini? Kita mengawal, ya saya sampaikan di deklarasi tadi ya, kita nggak mengharapkan apa-apa. Pertama, kami ingin memenangkan orang baik. Kami ingin memiliki pemimpin Indonesia yang baik, kualitasnya yang saya sebutkan tadi itu. Kemudian kita kawal programnya apa. Khususnya kalau kami di kalangan santri, pesantren dan masa depannya, gitu loh. Karena kalau bagi kita pesantren adalah sistem pendidikan paling mengakar di Indonesia secara usia gitu. Sebelum Republik ini merdeka dan berdiri, kurikulum pesantren itu sudah hidup. Sebelum ada kurikulum yang mengadopsi kurikulum Belanda, sekolah-sekolah Belanda, kurikulum pesantren sudah mendidik bangsa dan rakyat Indonesia. Dan kita yakin kurikulum model pendidikan pesantren ini pendidikan yang sangat ideal. Bahkan kalau kita baca banyak literatur ya dari berbagai pemikir atau tentang yang ahli pakar tentang pendidikan di luar negeri lah. Katakanlah saya baca buku What Did Islam Do for Us yang banyak ditulis oleh sarjana-sarjana Eropa. Apa yang telah dilakukan oleh Islam kepada Eropa. Menyebut bahkan sekolah-sekolah seperti Oxford, Cambridge itu ide dasarnya adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Eropa pada itu. Katakanlah seperti Universitas Fes, kemudian banyak lagi Al-Azhar dan sebagainya. Ide-ide tentang pendidikan ya kayak boarding school, sekolah berasrama itu awalnya dari kalangan Islam, dari cendekiawan Muslim. Kemudian diadopsi oleh bangsa Eropa menjadi boarding school. Mas kalau tahu, kalau di luar negeri itu sekolah yang mahal itu sekolah yang boarding school. Karena fasilitasnya yang luar asrama. biasa ya. Karena pendidikan totalitas 24 jam. Dia pendidikan kemandirian kan. Ya, kan di Oxford itu di boarding schoolnya di Oxford yang mahasiswa ya, yang berasrama itu kayak sistemnya itu ada kayak sistem pesantren. Ada kiainya. Kalau di sana kan misalkan di Inggris ya, di Oxford Inggris itu saya pernah visit di Oxford soalnya. Di Oxford itu Kristen adalah agamanya negara gitu loh. Kemudian di Oxford di sekolah di boarding school itu ada semacam kiainya.
Kalau di pesantren kan ada Pak Kiai. Ada Pak Kiai. Di sekolah boarding school ada Pak Kiainya yang menjadi teladan utama. Bahkan ketika makan, kalau kita nonton film Harry Potter. Ya begitu duduknya dari situ. Iya. Jadi ada Pak Kiai yang duduk di atas mimbar ya, semacam itu ya. Dia ikut makan bersama, berdoa bersama. Jadi kurikulum pendidikan pesantren atau boarding school di Eropa itu mengambil dari Islam. Kenapa di Indonesia itu nggak ngambil seperti itu gitu? Karena sistem boarding school ya. Kemudian Pak Ganjar itu kan bikin boarding school juga SMKN gitu kan. Ya, SMKN dalam arti untuk mempercepat proses pendidikan gitu. Jadi ide-ide tentang pemajuan pendidikan di Indonesia ini juga yang ditawarkan oleh teman-teman santri Sparta kepada Ganjar. Kita mengusulkan untuk itu. Ya, kita mengusulkan dan Pak Ganjar bukan dari kita. Pak Ganjar udah melangkah. Dengan SMKN yang boarding school itu sudah melangkah sebenarnya. Walaupun nggak disebut dengan pesantren, tapi sama intinya. Ya. Sistemnya ada. Sistem boarding school itu penting kita kembangkan. Gini, kita banyak sekali anak-anak sekolah di pinggir jalan pulang sekolah, ketemu HP, ketemu apa namanya itu, macam-macam lah di luar sekolah. Nggak bisa dikontrol. Nggak bisa dikontrol. Ya. Kalau di boarding school kan walaupun ada HP, ada tablet, ada komputer, bisa terarah gitu loh. Bisa diarahkan gitu. Berarti pengalaman memang menurut teman-teman santri ini di pesantren itu pendidikannya luar biasa, bagus. Ya. Gitu. Saya mengalami, saya bersyukur sekali ya, menjadi santri itu sebuah anugerah bagi saya. Anugerah dalam arti bisa survive dalam kondisi apapun. Saya kemarin cerita Mas, saya bulan Juni lalu itu diundang menjadi anggota forum The Asia Peace Innovator Forum di Austria Mas. Saya nggak punya modal apa-apa selain dulu saya pernah didik di pesantren. Ya penguasaan bahasa Arab ataupun Inggris, kemudian berpikir secara sistemik ya, kritis ya. Diajarkan pidato muhadoroh namanya kan. Di pesantren namanya muhadoroh. Tapi pidato bahasa Arab, bahasa Inggris itu kan bekal gitu loh. Dan itu sangat bermanfaat sekali. Ya ketika saya diundang itu selain saya bisa menyampaikan ide dan gagasan saya tentang perdamaian, karena di Asia Peace Innovator Forum itu saya merasa memiliki bekal mental yang dulu ditempa di pesantren, gitu, nggak minder, gitu. Jadi wawasannya sudah global. Berarti kayaknya ini harus sering-sering main pesantren nih biar belajar. Ya, saya ada pesantren di Bekasi. Oke. Ini dari keluarga. Ini panjang ceritanya. Saya keluarga banyak yang punya pesantren. Cuma kalau saya itu per 5 tahun pindah pesantren. Oh begitu. Ngambil ilmunya. Saya ngambil ilmunya dan mencoba memperbaiki sistem, dan katakanlah saya punya sedikit ilmu terkait dengan pesantren. Saya mencoba memperbaiki pesantren satu persatu gitu. Dan itu nggak bisa sebulan 2 bulan kan. Saya harus 5 tahun minimal. Kalau sudah 5 tahun biasanya saya pindah gitu. Dan ini teman-teman yang lain di santri Spartan ini melakukan hal yang sama dengan Gus? Oh beda-beda lah karakternya. Oh beda-beda. Kalau kan macam-macam profesinya kan. Ada yang penceramah, ada yang kerja di NGO global gitu loh, santri gitu loh. Saya juga alhamdulillah dipertemukan banyak teman-teman santri yang bekerja di katakanlah di NGO global ya. Ya katakanlah saya nggak sebut lembaganya lah. Maksudnya gini, mereka dengan pendidikan dasar santri itu ternyata bisa. Jaringannya internasional justru. Jaringannya internasional. Bahkan kantornya ada yang di Jenewa. Santri gitu. Iya. Kantornya teman-teman ada yang banyak sekali lah. Tapi sekarang tersebar di seluruh
Indonesia teman-teman santri Spartan? Kalau teman-teman santri Spartan itu tersebar di banyak provinsi ya. Dan masih terpusatnya ada di Kalimantan, di Sumatera, tapi memang banyaknya di Jawa. Karena memang jumlah ya, memang jumlah populasinya memang paling banyak gitu. Ketemunya di mana? Kita di grup aja. Gitu. Di grup kan sebenarnya ini teman diskusi lama. Dari berbagai alumni pesantren, dari berbagai profesi, berbagai kalangan, ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari NU, gitu macam-macam itu, saling tukar gagasan dan kadang-kadang gitu bikin project bareng gitu-gitu. Nah, akhirnya ketemu satu kesimpulan bahwa kita harus membela orang yang baik dalam pemilu 2024. Betul. Ya. Jadi memang kita melihat fenomena elit yang beberapa bulan terakhir kita saksikan bersama, kita harus mengambil peran. Kita harus mengambil peran agar perahu NKRI dengan sistem demokrasi ini selamat. Intinya sih kita bangsa ini selamat aja, Mas. Oke. Dan kami berharap itu terjadi. Kami khawatir betul dengan proses yang tidak baik, ya. Proses MK itu kemarin kita sangat meresahkan bagi kami ya. Khawatirnya ketika pasangan yang menggunakan, saya nggak bilang curang ya, cuma itu kan terbukti di MK ada pelanggaran etik. Ada pelanggaran etik dalam memutuskan perkara di MK itu, khawatirnya jadi beban bagi pasangan yang menang. Dan itu nggak bagus buat proses berbangsa dan bernegara. Kita katakanlah Pak Jokowi sudah membangun selama hampir dua periode ini infrastruktur dan lain sebagainya. Bagus, kita dukung. Tapi lebih tinggi daripada itu konstitusi negara. Gitu. Agar semua yang sudah tercapai ini tidak hanya dinikmati oleh elit-elit tertentu. Misalkan kita bangun jalan tol, bangun bandara, bangun semuanya bagus dan manfaatnya terasa. Cuma masih ada ketimpangan, ketidakadilan itu loh. Orang misalkan gini ya, ada orang di daerah nyangkul seharian full itu paling dapat Rp10.000. Oke. Kemudian di kota anak muda sejam bisa dapat katakanlah 100-200 ribu gitu. Itu nggak masalah. Cuma itu terjadi ketidakadilan, ketidakberimbangan. Dampaknya apa sih? Misalkan lama-lama nggak banyak yang mau jadi petani gitu loh. Kan PR gitu. Dan ada success story Ganjar bagaimana pendidikan petani muda dan sebagainya di Jawa Tengah itu banyak. Misalkan desa prioritas, kemudian ada desa wisata, itu kan bagus loh. Desa menjadi desa wisata. Sepertinya success story ini bisa di scale up levelnya menjadi level nasional gitu loh. Desa-desa wisata ini gitu loh. Dan Ganjar sudah melakukannya di Jawa Tengah. Ribuan desa kalau nggak salah menjadi desa wisata gitu, ditargetkan. Dan beberapa sudah berhasil kan. Dan itu dilakukan oleh seorang gubernur. Ya dia bekerja sama tentunya dengan Menteri Pariwisata gitu, Menparekraf kemudian dan lain-lain tentunya bekerja sama. Cara Ganjar bekerja sama dengan kementerian ini bagus gitu. Dan berhasil. Dan dia berhasil menurunkan angka kemiskinan walaupun Jateng provinsi termiskin, yes. Tapi angka itu diturunkan. Kemudian ini Mas, kalau saya pulang kampung ini. Kalau saya pulang kampung itu di Brebes pulang kampung saya itu. Dulu kalau ngobrol sama teman tetangga gitu kan, mau kemana? Mau ke PT. Perusahaan. Oh. PT itu berarti mau ke Bekasi, mau ke Cikarang, kerja Mas. Iya. Karena perusahaan ini semuanya di situ kan? Iya, bahasa orang kampung kita ini mau ke PT itu mau ke Cikarang, mau ke Bekasi nyari kerjaan gitu loh. Sekarang kalau kita pagi-pagi Mas, saya sering lihat tetangga saya lah, mau kemana? Naik motor, mau ke PT.
Jadi di Jateng itu sudah banyak perusahaan-perusahaan yang pindah dari Bekasi Cikarang ini, jadi nggak terpusat lagi di sini. Oke. Gitu. Jadi mau ke PT itu naik motor. Walaupun misalkan upah minimumnya rendah kan, cuma kosnya dia juga sangat kecil, kos biaya hidupnya gitu loh. Kalau dia kerja di Bekasi, Cikarang dan lain sebagainya itu udah hampir mirip Jakarta. Lebih lah. Misalkan biaya hidupnya ketimpangannya, kekurangannya loh. Misalkan buat kos, buat makan, buat bensin apa-apa. Ya take home pay-nya itu take home pay-nya misalkan dia gaji katakanlah 4 juta, 5 juta, ya paling nyisa 100.000, 200 gitu kan. Kalau di rumah misalkan dia kerja di Brebes, di Tegal kan banyak tuh perusahaan-perusahaan baru kan. Misalkan upah minimumnya 2 juta. 2 juta itu bisa save. Bener-bener save karena satu tinggalnya di rumah. Di rumah. Tinggalnya di rumah. Jadi dia mendekatkan perusahaan gitu. Jadi ada pemerataan di situ. Ada pemerataan. Tinggalnya di rumah, makanya murah. Kalau kita sarapan dulu di kampung itu 2.000, 3.000 udah dapat banyak, kenyang. Apalagi kalau masak sendiri. Jadi lauk pauknya kalau benar-benar di kampung ya mereka bertanam lah dan lain sebagainya, itu udah cukup itu. Jadi tidak hanya program terkait dengan santri, tapi bicara soal pengentasan kemiskinan, lalu kemudian pangan, pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, itu dilakukan Ganjar di Jawa Tengah. Jawa Tengah memang ya nggak cuma tentang pesantren tentunya. Ya, jadi pesantren pun kalau di kampung-kampung itu menjadi titik ekonomi sebenarnya. Ya karena keluar kan? Enggak, kalau di pesantren kan jadi titik ekonomi baru. Oh kan? iya, oke. Titik ekonomi baru terkumpul misalkan terpusat itu kan, dan pesantren bisa berbicara. Pak Ganjar itu sudah berbicara tentang kemandirian pesantren. Ya. Yang ada UMKM-nya di undang-undang pesantren berbicara misalkan udah ada dana abadi pesantren. Terus apa dana abadi itu? Pak Ganjar udah jauh. Dia berbicara tentang kemandirian pesantren. Bagaimana pesantren itu mandiri, itu paling penting. Mohon maaf, selama ini mungkin sampai saat ini banyak sekali pesantren-pesantren itu menunggu dana bantuan dari pemerintah. Ya. Ini pendapat pribadi saya ya. Sebenarnya ini nggak bagus. Ya. Jadi pesantren itu maju karena dibantu, apa dibantu karena maju? Bagi saya yang bagus itu dibantu karena maju, Mas. Maksudnya perform. Misalkan ada pesantren nih, nggak punya santri. Santrinya sedikit, dia sebenarnya nggak paham keuangan, nggak paham manajemen, harus dibantu sistem manajemennya dulu, bukan dikasih bangunan ataupun uang, nggak cuma dikasih ikan, tapi sebenarnya dikasih pancing dulu gitu, harus bisa mancing, bisa nyari ikan, supaya pengelolaannya lebih mapan, terus kemudian nanti Jadi meningkatkan. bahasa sederhananya jangan maju karena dibantu. Kalau maju karena dibantu, ya sama saya kayak tadi gitu, anak maksudnya ada privilege. Ya, ada privilege dan itu terjadi Mas kan, pesantren-pesantren dan akhirnya nggak berkembang Mas. Yang bagus itu dibantu karena maju. Pesantren juga harus belajar tentang sistem keuangan, tentang kemandirian, misalkan bikin pabrik roti kah, bikin penggilingan beras kah, atau bekerja bersama masyarakat buat koperasi. Baitul Mal wa Tamwil itu kan dibuat di pesantren, dia belajar di situ. Karena pesantren dia punya performa yang bagus, dibantu. Kan gitu kalau perusahaan para investor gitu kan gitu. Ya, ngeliat dulu performanya kan. Lihat dulu performanya. Bagus nggak nih? Bagus nggak nih? Prospek nggak nih? Prospek nggak nih kan gitu. Prospek nggak nih kalau kita bantu di investasi dana itu. Negara juga seperti itu sebenarnya. Harusnya untuk memandang pesantren. Melihat pesantren itu jangan dikasih alat sebelum dia tuh mampu. Nganggur alat itu di pesantren. Sumber daya manusianya juga kan dilihat. Mampu nggak mengoperasikan. SDM dulu, ya SDM dulu diperkuat, manajemen diajarkan, baru
diberi bantuan. Tapi setelah diajarkan dinilai dulu perform nggak. Jadi sebenarnya negara itu harus investasi di pesantren. Negara itu harus dana abadi itu nggak cuma slogan saja dana abadi gitu loh. Akhirnya ujung-ujungnya adalah hanya bagi-bagi kue kekuasaan biar dipilih lagi di pemilu yang akan datang. Ini yang berbahaya. Ini yang mungkin ya podcast ini sampai Pak Ganjar dan para calon lain silakan didiskusikan untuk debat pilpres. Ya, ini gitu pasti sampai nanti di publik. Jadi gini loh, negara itu harus investasi kepada rakyat. Tapi cara investasinya secara profesional, bukan bagi-bagi kekuasaan. Janji dana abadi, kita tahu Mas, dana abadi itu akhirnya jangan sampai ujung-ujungnya cuma bagi-bagi kue setelah menang. Oh, karena ini dukung nih kemarin nih bagi kasih dana, dikasih gedung, dikasih apa gitu kan, dikasih uang dan sebagainya, tapi nggak berkembang Mas. Sama saja misalkan dia nggak bisa jualan, ya kita kasih invest, rugi nanti, investasi bodong. Negara jangan, ini penting nih, negara jangan sampai investasi bodong di pesantren yang nggak perform. Catat. Maksudnya gini, jadi tadi dibantu karena maju, bukan maju karena dibantu. Itu penting. Jadi negara itu melihatlah pesantren itu yang perform yang mana. Yang belum perform belajar dulu sama pesantren yang punya manajemen yang bagus gitu. Jangan karena didatangi sama calon presiden, calon wakil presiden untuk pemenangan. Ini suara santri Spartan tuh gitu Mas. Oh ya. Ya, makanya saya bilang kita nggak minta apa-apa. Kita mau mengawal agar pesantren didudukan pada posisi yang benar. Bukan cuma rame aja ketika pilpres dukung A, B, C. Ya, ketika menang nanti dapat gedung, dapat ini. Tapi gedungnya nggak bermanfaat gitu kan, nggak berdaya guna, nggak maksimal lah gitu kan. Kan sayang, investasi bodong itu. Sebenarnya itu rugi bagi negara. Ratusan mungkin triliunan ya gitu kan, rugilah. Makanya harus diatur dengan baik. Di situ ada Menteri Keuangan, Kementerian Agama dan sebagainya, itu harus membuat arah dan tujuan yang jelas dana abadi pesantren itu gitu loh. Ini menggunakan untuk apa? Dan ini yang dikawal oleh santri Dan Spartan. ini yang dikawal oleh santri Spartan. Gitu. Jadi masyarakat termasuk pesantren itu bukan cuma lumbung suara. Tapi kelak menjadi titik ekonomi baru untuk menggerakkan ekonomi negara. Gitu. Luar biasa sekali ini. Kalau dibedah lagi soal bagaimana pesantren harusnya kan. Terus kemudian negara bagaimana pesantren semestinya idealnya, terus kemudian negara harus seperti apa terhadap pesantren dan santrinya, lulusannya. Ini luar biasa nanti. Panjang lagi. Tapi nanti kita diskusi lagi lah. Oh, siap. Gus, kalau soal ini ya, soal pesantren lebih dalam ya. Tapi mungkin ini terakhir deh untuk Gus, silakan sampaikan kepada mungkin santri yang lain atau masyarakat yang di luaran sana terkait dengan pemilu 2024. Oke. Ya, silakan Gus. Jadi pesan kami ya, ini suara santri Spartan kepada seluruh, nggak cuma santri saja, ya mungkin santri pada khususnya dan masyarakat pada umumnya seluruhnya. Kita harus memimpin kontestan pilpres ini dari pasangan 1, 2, 3 dengan hati nurani, ya, bukan karena ada iming-iming akan mendapatkan apa, ya, bukan, jangan sampai karena politik uang, ya, nunggu serangan fajar dan lain sebagainya. Itu akan merusak generasi kita. Kita harus memilih pemimpin yang memang punya komitmen, integritas, rekam jejak yang baik,
yang itu menjadi modal utama memimpin bangsa dan negara. Jangan sampai salah pilih. Jangan sampai orang yang punya cacat kita maafkan. Ya, jangan sampai orang yang pernah melanggar hukum kita maafkan. Ini bukan tentang maaf memaafkan, tapi ini tentang seseorang ya atau presiden dan wakil presiden yang akan memimpin bangsa yang sebesar ini, bangsa yang populasinya sangat besar, 280 juta kata data sensus penduduk itu. 280 juta penduduk itu bukan suatu hal yang mudah. Maka pilihlah pemimpin yang rekam jejaknya betul-betul teruji. Ya. Kalau saya pribadi dan santri Spartan jelas ya, setelah menguji ya, mengamati, merenungkan secara mendalam kejadian masa lalu hingga hari ini, pasangan nomor 3. Wah, ini cupir ya. Gak apa-apa. Pasangan nomor 3 ini kami hakul yakin Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah pasangan yang ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Wih, luar biasa sekali. Kalau sepakat dengan apa yang disampaikan Gus Afton Lupi, Ketua Santri Spartan, silakan nanti pilih apa yang menjadi pilihannya. Ya, bebas. Ya. Di alam demokrasi kita bebas milih siapapun. Tapi dengarkanlah hati nurani. Jangan sampai hanya karena politik gimmick. Ya, bukan karena politik substansi. Gimmick hanya karena di branding sedemikian rupa seakan-akan ini pemimpin muda, tapi substansinya muda itu seperti apa? Okay. Ini misalkan pemimpin yang tegas, benarkah tegas itu loh? Kita harus lihat betul track recordnya. Maka kita harus memilih pemilih yang terbaik dengan damai, dengan politik gembira lah. Ya. Luar biasa, Gus Afton. Terima kasih atas kehadirannya, waktunya ini menyempatkan ke sini dan berbagi ilmunya dengan pemirsa Gema Pos. Terima kasih sekali lagi, Gus. Ya. Pemirsa setia Gema Pos, jangan lupa kalau masih ada pertanyaan silahkan nanti tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Gus.